Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Arif dengan NPM 1213029 di jurusan D3 Teknik Informatika Politeknik POS Indonesia. Di dalam film animasi ini saya berperan sebagai narator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Javian, NPM 1213014, jurusan D3 Teknik Informatika kelas 1A. Pada film animasi ini saya berperan sebagai Bapak Soleh, orang tua dari Amelia. Karakter pada Pak Soleh ini adalah seseorang yang cuek, tidak peduli, dan sering menutup diri, tetapi sangat menyayangi anaknya, yaitu Amelia. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan, namaku Esther Teresia Sijabat dari program studi D3 Teknik Informatika kelas 1A Politeknik POS Indonesia Bandung. Pada film animasi kali ini, aku membawakan karakter seorang anak kecil bernama Amelia, di mana watak yang dibawakan Amelia ini sangat tertutup dan sangat suka menyendiri. Happy watching and I hope you enjoyed it. Perkenalkan, saya Nadila Fauzi Fahmi dengan NPM 1213009. Di film pendek ini, saya berperan sebagai Suster Nadia. Dia Nadia, wanita yang berprofesi sebagai seorang suster di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta. Suatu hari, Suster Nadia disuruh oleh pihak rumah sakit untuk ke rumah pasien. Awalnya, Suster Nadia menolak. Tetapi pihak rumah sakit tetap memaksa hingga akhirnya Suster Nadia pun menyetujuinya. Apakah tidak ada suster lain, Pak? Jam kerja saya sudah selesai. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Selamat sore, Pak. Kenapa harus aku sih? Padahal kan ya sudah selesai jam kerja. Suster Nadia pun pergi ke rumah pasien dengan menggunakan mobilnya. Rumah pasien sangat jauh dan terpencil dan juga sangat-sangat sepi. Kurasa aku nyasar. Bagaimana tidak, sepanjang jalan begitu sepi, seperti tidak ada kehidupan di sini. Tapi ini sudah sesuai dengan alamat yang diberikan. Suster Nadia sampai di rumah pasien pada malam hari. Ia mengetuk pintu. Permisi, apa ada orang di sini? Siapa? Saya Suster Nadia dari rumah sakit. Oh, suster dari rumah sakit? Saya bawa obat untuk pasien. Enggak butuh. Maksudnya? Istri saya sudah meninggal. Saya turut berduka cita, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Enggak ada. Baiklah. Kalau begitu saya pamit dulu. Permisi. Suster Nadia pun berbalik dan melangkah kakinya untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Tetapi lelaki itu mengikutinya dan menghentikan gerakan Suster Nadia. Tunggu. Saya butuh bantuan. Tolong bantu urus jenazah istri saya dan gunakan kain kafan yang ada di meja itu. Itu permintaan istri saya. Apakah harus memandikan di malam hari begini? Apa tidak bisa menunggu pagi saja? Baiklah. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani, dan saya sudah panggil tetangga sekitar. Ada yang bisa saya bantu lagi? Bisa tolong jaga di rumah ini. Saya ada keperluan mendadak. Di sini ada anak saya juga. Anak? Saya tidak melihatnya dari tadi. Amelia, turun sebentar, Nak. Amelia. Seorang anak perempuan terlihat menuruni tangga. Ini anak saya, Amelia. Tolong jaga dia juga ya selama saya pergi keluar. Baik, Pak. Amelia, ayah pergi dulu ya. Kamu di sini sama suster. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Baru beberapa menit kemudian ada keanehan mulai terjadi.
tali pocongnya lepas. Melihat itu, Suster Nadia pun terheran-heran. Bagaimana bisa? Sepertinya tadi sudah diikat dengan benar. Ucap Suster Nadia sambil mengikat kembali tali pocongnya. Setelahnya, Suster Nadia berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Saat Suster Nadia sedang minum, terlihat pocong di jendela dapurnya. Tapi Suster Nadia tidak menyadarinya. Yang tidak ia sadari adalah pocong itu mengikutinya kemanapun dia pergi. Amelia, kamu tidak apa-apa? Suster, di sana. Di sana ada apa? Di sana di jendela ada pocong. Apa? Ya sudah, kamu ikut turun ke bawah. Atau kamu mau di kamar saja? Aku di kamar aja. Kalau mau di sini, nanti suster temani. Saat di kamar semakin banyak kejadian-kejadian yang mengerikan yang membuat Suster Nadia dan Amelia sangat-sangat ketakutan. Suasana terasa semakin mencekam, muncul bayang-bayang misterius dan suara-suara aneh yang membuat Amelia sangat-sangat ketakutan. Apa tadi hanya mimpi? Kenapa begitu nyata? Astaga. Halo? Halo, siapa ini? Hah? Nomor 456. Halo? Bukannya ini nomor saluran telepon kamar mayat. Senang bertemu denganmu. Nadia Maureli William lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juli 1992. Meskipun Nadia lahir di Surabaya, namun sejak kecil ia sudah tinggal di Jakarta. Seorang perempuan berusia 26 tahun, anak kedua dari keluarga William, ia mempunyai seorang kakak yang berbeda 1 tahun darinya, yang bernama Aksa Manuel William. Nadia adalah lulusan dari S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Dan saat ini ia sedang bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta. Berprofesi sebagai seorang suster, dan dia juga punya bisnis kuliner yang sudah berjalan hampir 4 tahun. Jadi meskipun usianya masih muda, Nadia sukses dalam berkarir. Nadia terkenal sebagai sosok yang ramah, lemah lembut, peduli, dan pastinya pekerja keras. Tidak heran bila Nadia menjadi salah satu tokoh yang banyak disukai oleh rekan-rekan kerjanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nadia bekerja di sebuah rumah sakit. Ia bekerja sesuai dengan shiftnya. Setelah shiftnya selesai, ia pun pulang ke rumah. Nadia juga menyukai anak-anak. Ia sering bermain dengan anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Nadia pernah mengalami hal yang agak menyeramkan saat ia bekerja, seperti melihat kursi roda bergerak sendiri, ada ketukan di pintu, dan melihat bayangan-bayangan hitam.
Pesan moral yang bisa kita petik dari film pendek animasi ini adalah sopan dan santun terhadap siapapun yang lebih tua maupun yang lebih muda. Tolong menolong dalam hal sesulit apapun, kita harus tetap membantu bila ada yang kesusahan. Profesionalis dalam suatu profesi kita apapun itu. Peduli dengan sesama manusia, harus punya semangat yang tinggi dalam bertugas dan memiliki mental yang kuat karena banyak kejadian-kejadian di luar ekspektasi dan nalar kita yang menguji kesabaran dan mental kita. Percaya tidak percaya, hal yang gaib itu nyata.